Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, di pagi hari ini yang gerimis ini kita akan lanjutkan dengan membahas pokok pembahasan baru yaitu namanya kapasitor. Dan di elektrika, apa itu kapasitor, apa itu di elektrika, lalu gimana gunanya si kapasitor ini kita akan pelajari di slide yang sebentar lagi akan Anda lihat. Untuk slide sendiri sudah saya upload ke Spon, yaitu di kapasitor dan di elektrika, itu judulnya. Oke. Nah, kita langsung aja. Track, ya itulah dia. Oke. Kapasitor dan di elektrika. Nah, kapasitor itu suatu komponen sifatnya pasif. Tidak seperti transistor yang dia sifatnya aktif, ya. Nah, kapasitor ini bisa Anda buat dari bahan apapun, mulai dari kapasitor yang harga rendah atau kualitas rendah sampai kapasitor yang harganya selangit juga bisa Anda bikin. Contoh, kapasitor yang murahan sih bisa Anda beli di toko elektronika umum, harga 100 perak juga ada. Tapi kalau Anda beli kapasitor yang grade-nya itu audio, saya jamin paling murah ada juga 100.000. Paling mahal berapa? Ya 1 juta ada itu aja ya. Ya grade-nya beda-beda tuh. Apalagi kalau Anda beli kapasitor untuk grade industrial. Sebiji kapasitor kalau Anda ingin tahu harganya untuk yang dipakai di pabrik-pabrik itu biasanya kan sebiji 5-6 juta. Grade-nya industrial. Ya, dia bisa menyimpan muatan ataupun energi listrik sangat besar. Iya, sangat besar. Jadi persis sama seperti Anda punya aki, apa dia sifatnya apa? Dia sifatnya full elektronik komponen. Oke, ini kapasitor. Oke. Nah, si kapasitor dia punya yaitu sifat untuk menyimpan muatan ataupun energi listrik. Jadi kalau Anda punya kapasitor tegangan tinggi ataupun kapasitasnya tinggi, jangan sekali-sekali Anda sentuh. Karena bisa saja sebelum Anda melakukan shortingnya ataupun membuang muatannya, si kapasitornya itu dia masih menyimpan energi listrik, ya. Energi listriknya dia gabungan antara muatan listrik dan tegangan listrik. Jadi otomatis kalau Anda sentuh, ya Anda akan menjadi pelarian dari si energi listrik ini,
gitu ya. Jadi hati-hati aja. Jangan dikira kapasitor kecil yang biasa Anda temui di adaptor Anda, misalnya adaptor apapun itu, apalagi yang adaptor HP misalnya, itu dia tidak berbahaya, dia sangat berbahaya. Ya, bagi orang yang punya lemah jantung, terkena listrik statis pun dia bisa jantungnya kumat. Apalagi karena sengatan dari kapasitor yang muatan ataupun energi listriknya sangat besar. Nah, kapasitas suatu kapasitor dikasih simbol C, kapasitas. Terus itu dia adalah perbandingan antara muatan Q dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Jadi C sama dengan Q per V. Kapasitas sama dengan muatan listrik per tegangannya. Tuh. Jadi kan udah lihat di tegangannya dia berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Tapi bergantung juga terhadap apanya, terhadap C. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah kapasitor dengan apa? Dengan ya Q ataupun muatan listrik besar ya gampang aja sih. Anda beli kapasitor dengan kapasitas gede, lalu Anda kasih tegangan gede. Sebatas maksimal si kapasitornya. Ya kapasitor Anda dapat menyimpan muatan segede itu. Kapasitor sangat banyak gunanya. Mungkin kelihatan ini ya, vital. Frekuensi rendah. Kalau Anda gabungkan antara yang tinggi dan rendah, Anda akan dapatkan filter namanya filter frekuensi tengah. Contoh, Anda punya rangkaian elektronika apapun, itu biasanya kalau tanpa kapasitor frekuensi rendah adalah filter frekuensi rendah, maka biasanya dia akan bengung atau dalam artian noise-nya besar. Karena apa? Karena ya tegangannya nggak stabil, terlalu banyak noise. Pun apakah filter dengan frekuensi rendah, Anda juga harus filter dengan frekuensi tinggi. Kenapa? Karena si adaptor switching yang biasa Anda pakai di HP, di adaptor laptop Anda, itu dia menggunakan frekuensi super tinggi, biasanya 10.000 Hz ke atas. Itu kalau sampai bocor, saya jamin itu peralatan listrik Anda itu kacau. Makanya ditapis biasanya pakai kapasitor ini. Ya. Nah, kapasitor juga bisa dipakai untuk peredam atau kami sering nyebutnya flywheel kapasitor. Tuh, jadi si kapasitornya dia akan menyimpan muatannya. Lalu kalau ada perubahan tegangan, maka otomatis dia tidak akan langsung turun drastis ataupun naik drastis. Dia akan berangsur-angsur. Itu aman, ya. Terus kalau yang kedua ini biasanya si kapasitor ini dipakai sebagai namanya soft startup. Kalau orang awam bilang sih seperti itu, soft starter ya. Tapi pada dasarnya enggak. Pada dasarnya si coil starter daripada mobil Anda atau motor Anda itu dibantu muatannya oleh muatan yang disimpan oleh kapasitor Anda. Jadi kalau Anda punya kapasitor gede dipasang di mobil ya smooth aja itu mobil Anda. Kenapa? Karena tegangannya sudah di filter, sudah di smoothingkan. Gitu. Jadi bukan dalam artian si kapasitornya itu membantu menghidupkan mesin mobil, bukan.
tapi dia memberikan tambahan muatan ataupun arus listrik ke aki Anda. Biasanya seperti itu. Nah, kapasitor juga sama, dia sebagai filter tadi itu, dia juga sebagai tuner. Jadi dipakai untuk memilih frekuensi atau panjang gelombang yang ingin Anda tangkap. Tuh. Nah, kapasitor bentuknya macam-macam, nggak karuan itu aja ya. Paling umum itu bentuknya keping sejajar. Kalau kami sering nyebutnya kapasitor keramik. Dibuat dari keramik, iya keramik, tapi di dalamnya ada pengantarnya, dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan kapasitansi sekian pikofarad. Biasanya kapasitor keramik itu kecil. Ada juga kapasitor yang bentuknya agak bulat itu aja ya, terbuat dari bahan mylar. Bahan mylar ini dia bagus dipakai untuk audio ataupun penapis untuk power supply. Kalau yang grade-nya industrial, biasanya orang menggunakan kapasitor film. Nah, kapasitor film ini kelebihannya apa? Kelebihannya dia tidak gampang bocor arusnya atau muatannya. Kalau yang kapasitor keramik, ini kelebihannya apa? Kelebihannya cocok dipakai untuk frekuensi tinggi. Tapi kalau kapasitor mylar ini dia dipakai cocok untuk frekuensi rendah. Nah, itu. Lalu ada juga kapasitor yang bentuknya seperti tabung. Ini namanya kapasitor elektrolit. Nah, kalau kami sering punya ELCO, elektrolit kapasitor. Biasanya dipakai untuk selain filter power supply, dipakai juga untuk biasanya itu filter frekuensi. Tuh. Nah, ELCO ini dia punya polaritas. Kalau kapasitor keping sejajar biasanya nggak punya. Oleh karena itulah, karena si ELCO ini dia punya polaritas, Anda tidak boleh terbalik masangnya. Nah, bagaimana kalau kebalik? Kebalik ya meledak, itu si kapasitor ya meledak. Secara elektrik ya meledak. Jadi kalau Anda ingin meledak gampang. Anda beli aja kapasitor D, misalnya Anda beli 10.000 mikrofarad misalnya, lalu setelah itu Anda kasih aja tekanan di atas kapasitas kapasitor ini. Anda konekin, tungguin apa, baru baterai paling meledak itu si kapasitor Anda. Ledakannya keras, oh jangan tanya keras. Keras. Dan dia akan meledak, menyemburkan apa? Menyemburkan dielektrikanya. Nah ini, dielektrikanya bisa macam-macam. Kalau yang ELCO, biasanya dia dielektrikanya cairan elektrolit, lengkap dengan konduktornya, biasanya konduktornya dibuat dari kertas. Tuh. Tapi ya jangan tanya panas aja kalau meledak seperti itu, ya. Jadi jangan disentuh. Tuh. Nah, silinder tadi itu tabung, kalau bola besar sama persis. Kita lihat bentuk-bentuk kapasitor ya. Nah, ini macam-macam kapasitor, banyak banget. Kita kasihkan biar Anda ada bayangan. Kapasitor ini dia komponen umum itu aja ya. Anda bisa beli murah aja di toko elektronika ataupun Anda ambil dari mana, dari adaptor Anda yang mati ataupun yang lain juga bisa.
Oke. Nah, ini bentuk kapasitor begitu ya. Jadi kapasitor ini yang atas ini dia kapasitor semuanya LO. Ada positifnya dan negatifnya. Jadi jangan Anda salah pasang gitu aja. Salah pasang ya tadi itu meledak itu aja ya. Oke. Yang umum Anda temui yang seperti ini tabung, ini palingan 1 mikrofarad. Lalu kalau yang untuk komputer itu seperti ini, biasanya kakinya agak ya buntek dikit itu aja. Terus kalau yang SMD yang biasa Anda lihat di HP atau penyalanya itu seperti ini. Nah, ini kapasitor elektrolit polaris. Ada juga yang bahannya itu kelas tas, tantalum. Tantalum ini lebih bagus daripada yang elektrolit biasa seperti ini. Ini metal itu ya. Ini tantalum. Dia lebih mendekati idealnya itu aja. Kalau yang keramik seperti ini yang bawah ini, dia kapasitor yang biasa dipakai untuk filter frekuensi tinggi. Nah, kalau yang kelas atas lagi, di atasnya ada film kapasitor. Oh, ini lumayan boleh dikatakan kapasitor kelas atas itu aja ya. Harganya pun nggak murah itu aja, tapi performanya sangat bagus itu aja. Sangat bagus. Kalau Anda pakai film kapasitor seperti ini untuk instrumentasi, untuk alat itu sangat stabil. Dia kalau dalam suhu rendah, suhu tinggi, suhu medium pun nggak masalah kerjanya. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak berubah. Itu ya kapasitor seperti itu. Oke, lalu bagaimana sih kapasitor untuk mengantarkan arusnya ataupun muatannya? Jadi si kapasitor ya dia cuma 2 buah konduktor, ada negatifnya, ada positifnya. Untuk E-nya, medan listriknya, ya dari positif ke negatif. Terus kita punya E itu adalah Q per epsilon A, terus tegangan E kalikan D, berarti Q kalikan D per epsilon 0A. Lalu dari situ kita bisa hitung bahwasannya kapasitas itu dia adalah V per Q. Q per V ya. Q per V ini. Jadi kita punya apa? Epsilon 0 kalikan A per D. Epsilon 0 kalikan A per D. Itu adalah rumus kapasitansi. Ya. Oke. Epsilon 0 itu dia adalah apa? Konstanta untuk di ruang hampa seberapa cepat sebuah muatan itu dia bisa berpindah gitu. Nah, si epsilon 0 itu dia yang dimainkan ketika Anda ingin membuat kapasitor dengan kapasitansi yang bervariasi. Lukanya dimanain Pak? Makanya itu diganti dengan bahan-bahan yang memiliki namanya konstanta dielektrika yang berbeda-beda. Nah, itu jadi Anda bisa lihat kapasitor dengan ukuran besar kecil itu dia memainkan ini, K ini. Dari mana? Bahannya. Tiap bahan punya K sendiri-sendiri ya, nggak bisa Anda samakan. Gitu. Nah, jadi kalau Anda ubah K, A, atau D-nya, maka secara otomatis kapasitansi kapasitornya berubah drastis. Tuh, itu cara Anda membuat kapasitor seperti itu. Jadi Anda tinggal mengubah jarak konduktornya atau luasan penampangnya ataupun Anda ubah bahan untuk dielektrikanya. Itu ya. Oke. Kapasitor itu bisa Anda susun seri, juga bisa Anda susun paralel. Kalau Anda susun seri, maka besarnya dia adalah 1/C. Sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C4 dan seterusnya. Jadi dia kebalikan dengan resistor. Ya, kebalikan dengan resistor. Kenapa seri? Iya seperti itu. Karena kalau seri muatannya sama persis yang dilewati.
ya. Sedangkan karena muatan itu dia terbalik dengan si kapasitor, ya udah. Makanya untuk si kapasitansi totalnya seperti itu, seperti total sama dengan seperti 1 plus seperti 2 seperti 3 dan seterusnya. Kalau paralel ya tinggal tambahkan aja kapasitasnya C1 plus C2 plus C3 plus C4 dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin membuat kapasitor dengan kapasitas yang gede, gampang. Anda tinggal beli aja, kalau nggak kuat beli kapasitor yang gede kapasitasnya, Anda tinggal paralelin aja itu kapasitor yang kecil. Contoh, saya kalau beli kapasitor 10.000 mikrofarad agak mahalan itu aja. Ataupun kalau rusak 10.000 mikrofarad ya agak tekor juga, karena Anda harus ganti apa? Anda harus ganti 1 biji 10.000 mikrofarad. Tuh, makanya orang biasanya kalau bikin namanya kapasitor bank dipakai untuk penyiara satu daya, adaptor itu aja lah, biasanya di mobil seperti ini. Itu mereka memparalelkan beberapa kapasitor kecil-kecil untuk mencapai kapasitansi yang besar. Kenapa? Karena itu lebih hemat, dan kalaupun rusak, Anda hanya mengganti beberapa kapasitor yang rusak aja. Dibandingkan dengan Anda ngapain? Anda beli satu kapasitor sangat besar, rusak, ya udah Anda ganti itu 1 biji itu. Nah, itu ya. Nah, kapasitor sendiri dia menyimpan energi. Berapa energinya? Setengah kapasitasnya kali tegangannya kuadrat. Atau setengah Q kalikan V. Kenapa? Karena kapasitas C sama dengan Q per V. Berarti ya setengah QV. Oh ya. Jadi kalau kita lihat di situ, energinya itu sebanding dengan muatan, sebanding dengan muatan, sebanding dengan tegangan, sebanding juga dengan apanya? Kapasitasnya. Makin gede kapasitas suatu kapasitor, maka energi juga semakin besar. Atau sebaliknya, Anda punya kapasitornya kecil, ini biasanya dipakai di pompa air biasanya. Kalau Anda punya pompa air di rumah, pompa air, di situ ada kapasitor kecil, volt 630 volt AC. Hitung aja sendiri berapa tuh? Setengah kalikan 630 kuadrat dikalikan 10 nanofarad. Kita hitung ya. Oke. Coba dulu ke scientific. Oke. Kapasitasnya 10 nanofarad. 10 nanofarad itu 10 pangkat min 9 farad. 10, 1, eksponen 9 min. Mana minnya? Min. Itu kapasitasnya 10. Iya, 1 nanofarad juga ada ya. Oke, berarti enggak ya. 10 nanofarad, 10 eksponen 9 min. Dikali. Tuh. Tegangannya biasanya maksimal dia 630 volt. Kuadratin tuh. Kalau Anda berapa? Anda kasih sama dengan berapa? Dibagi 2. Itu 0,00 ya, 0,02 joule. Ya. Ya, nggak terlalu besar, tapi ya kalau Anda sentuh sih agak mengejutkan itu aja sih. Oh, nyetrum itu aja. Jadi hati-hati aja ya. Oke, contoh di sini. Berapa kapasitas suatu kapasitor dengan luasan 1 cm persegi, jaraknya B-nya 0,2 cm. Kalau masing-masing keping itu dia punya muatan 5 mikrocoulomb dengan epsilon 0 seperti itu. Dengan
dengan konstanta dielektrikanya 2. Kita tinggal masukin aja. C sama dengan K dikalikan apa? Rumusnya kita lihat ya. Sekali lagi sini aja. C sama dengan epsilon 0 A per D kalikan K. Oke, kita masukin aja. Mana? Text box. Oke, di situ diketahui 1 cm kubik, meter kuadrat. Meter persegi. Lalu jaraknya D D-nya itu berapa? 0,2 cm. Oke, lalu muatannya Q 5 mikrocoulomb. Lalu epsilon 0, kita kasih aja E0 tadi ya. Dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Itu. Itu ya. C-nya berapa? C ini K-nya K-nya 2. Oke, kita masukkan itu. Rumusnya K kalikan epsilon 0 kalikan luasan penampangnya dibagi dengan jaraknya. Masukin aja tuh, K-nya 2 dikali epsilon 0 ini. Copy aja situ. Dikalikan A-nya berapa sih? 1 cm persegi, Anda ubah dulu ke meter persegi, berarti naik 4 biji, 40 berarti 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dibagi dengan jaraknya itu berapa? 0,2 cm. Berarti Anda bagi 100. 0,002 meter. Nah, itu. Tinggal hitung aja berapa, silakan itu. Ya. Karat. Oke. Tinggal hitung aja, silakan. Jadi silakan Anda hitung sendiri berapa itu hasilnya. Jadi sekarang mukanya seperti itu. Oke. Yang pertama seperti itu ya. Terus yang kedua, kita lihat di sini. Kita punya kapasitor, kapasitasnya 5 mikrofarad. Kalau diisi bahan tertentu, kapasitasnya naik dari 30 mikrofarad. Berapa konstantanya? Nah, karena dia konstanta, K-nya ya K-nya, karena lihat C, tadi rumusnya K dikalikan C ke 0 alias awalnya. Berarti kita bisa hitung K-nya, itu dia adalah kapasitansi sekarang, beri kapasitansi awalnya.
Berarti C-nya berapa tadi yang kapasitas akhirnya 30 mikrofarad. Sama sudah satunya dibagi dengan kapasitas awalnya 5 mikrofarad. Oh, berarti K-nya 6. 6 kali. Dia ada kasih bahan porselen. Meningkat tuh ya. Tuh. Oke. Yang ketiga kita lihat. Kapasitor isinya udara. Tegangannya V0. Lalu diisi mika, K-nya 5, lalu dikasih muatan konstan, lalu diisolasi berapa tegangan sekarang. Oke, kita lihat ya. Isinya udara. Berarti kapasitasnya K-nya biasa. Nah, kalau tadi kita lihat bahwasannya untuk C itu dia adalah apa? K dikalikan epsilon 0 dikali A per D. Atau kalau kita hitung lagi, C itu dia adalah sama seperti Q per V. Ya. Nah, di situ Anda bisa lihat untuk muatannya konstan, berarti Q-nya itu dia konstan. Tuh. Terus K-nya sendiri yang Q per V itu dia ada segede ini ya. Tuh. Q per V sama. Berarti Anda lihat untuk si C-nya itu dia berbanding terbalik dengan tegangannya. Dan dia sebanding dengan K-nya. Jadi kalau K-nya Anda naikin, C-nya dia apain? Aku naik itu Anda dapat ini putus. Oh, putus barusan ya.
Oke, baru connect lagi. Oke, lanjutkan. Tadi saya sampai sini ya. Jadi kapasitansi suatu kapasitor dia sebanding dengan konstanta dielektrikanya. Ya. Tapi dia terbalik dengan si tegangannya. Jadi kalau tegangannya naik 5 kali, berarti tegangannya turun 1/5-nya dari tegangan awalnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini dia koneksi atau hubungan dari sebuah kapasitor dengan kapasitor lainnya. Kita lihat situ. Kita punya kapasitor, di situ Anda lihat itu ada 3 buah, C1, C2, C3. Berapa total kapasitas gabungannya? Ya kita hitung aja. C1 gabung dengan C2 paralel. Oke. Kita CT total kapasitas ya dia adalah C1 paralel dengan C2. Lalu seri dengan C3. Nah, tinggal hitung aja. Jadi berapa? C1 paralel dengan C2. Ya kita tambahkan. Lalu diseri dengan si C3. Kita hitung aja dulu. 1 paralel dengan C2. Berarti berapa kapasitasnya? Jadi kapasitas pertama tambah kapasitas kedua. Satunya 1 mikro. Lalu C2-nya 2 mikro. Berarti totalnya 3 mikrofarad. Nah, terus totalnya dia di seri. Ya, 1 per C total sama dengan 1 per C12 dia gabungan ditambah dengan 1 per C3. Jadi kita punya apa? Berarti kalau Anda ingin menghitungnya C totalnya itu berapa? Per C total sama dengan C3 plus C12 per C12 kalikan C13. Tuh. Ya. Berarti C total berapa? Ya, Anda kalikan C12 dikali C3 dibagi C12 plus C3. Nah, lihat gambar ini. C12 3 mikro kalikan 3 mikro ya 9 mikrofarad. Dibagi dengan 3 tambah 3, 6. 6 mikrofarad. Totalnya berapa? 1,5 mikrofarad. Nah, itu. Ya, itu total kapasitasnya. Lalu muatan masing-masing kapasitor seperti apa? Nah, untuk muatan masing-masing kapasitor, kita lihat dulu C1, C2 itu paralel diseri dengan C3. Karena C3 dengan paralelnya C12 itu dia diseri, maka untuk muatan totalnya seberapa ya kita itu aja. D sama dengan Q per V. Berarti kita punya Q sama dengan berapa? C dikalikan dengan V. C totalnya 1,5 dikali 12 volt. Berarti totalnya 18 kolom. Ya. 18 kolom itu dia total apa? Total muatan listrik yang mengalir sebagai akibat C3 seri dengan paralelnya C12 itu. Ingat, kalau seri maka muatannya itu apa? Muatannya sama atau beda? Kita lihat ya. Nah, ini. Tuh, muatannya sama. Ya, jangan salah ya. Muatannya sama. Tuh. Nih, jadi C3 muatannya berapa? C3 yang muatannya ini 18 kolom. Tuh. Tapi C1, C2 apakah 18 kolom? Ya bukan. Tuh. Cuma totalnya C1 tambah C2 itu dia harus 18 kolom. Lalu berapa untuk
C1 untuk muatannya dan C2 untuk muatannya. Ya, berarti kita pakai apa? Pakai ya pembagi muatan. Nah, kalau lihat di sini kapasitas itu dia sebanding dengan apa? Muatannya. Berarti kapasitas dengan kapasitor dengan kapasitas gede, dia pasti bisa menyimpan muatan listrik lebih gede. Ya, betul. Gitu. Nah, kita totalin aja nih. Totalnya berapa? C1 paralel dengan C2, 3 mikrofarad. Berarti yang lewat C1 itu berapa muatannya di V1 kalau berarti itu. Dia adalah apa? C1 dikalikan dengan V1. Lihat itu mana yang di sini. Oh ya. Atau Anda bisa juga pakai apa? Pakai pembagi muatan. V1-nya ada, V1-nya enggak ada. V1 hitung dari mana? Ingat ini 12 volt yang mengalir itu adalah 18 kolom. Dengan total yang di sini 3 mikrofarad. Berarti tegangannya berapa? Anda punya C, Anda punya Q. Berarti Anda bisa ngitung tegangannya. Tegangannya berapa? Tegangannya Q dibagi dengan C untuk yang di sini. Jadi D1 berapa? D1 ya D1 dikalikan tegangan yang pertama yang di bagian sini. Tuh, dia adalah Q total dibagi dengan apa? C1 paralel C2. Nah, itu ya. C1-nya berapa? 1 mikrokolom dikalikan Q totalnya 18 kolom dibagi C1 paralel dengan C2, 3 kolom. Totalnya berapa? 6 kolom. Nah, berarti Q2 berapa? Q2 itu dia 2 mikrofarad. Berarti 2 kalinya pasti. Enggak usah Anda hitung lagi tuh. Q2 berarti ya Q2 kalikan dengan tekanan yang pertama sama dengan satu saja sini. Berarti yang di sini C2 kalikan Q per C1 paralel dengan C2. Berarti berapa ini? Ya 12 kolom. Nah, itu muatan per masing-masing kapasitornya. Gitu ya. Muatan itu dia sama persis seperti arus listrik. Oke. Itu kapasitor hubungannya dengan muatan listriknya, ya. Itu kan bagian ini. Yang terakhir kita lihat ini. Wah, ini kita punya banyak kapasitor. Oke, ada 5 buah kapasitor, C1, C2, C3, C4, C5. Itu dihubungkan seperti gambar yang Anda lihat itu. Semuanya sama, 10 mikrofarad. Lalu dikasih tegangan 10 volt. Berapa muatan pada kapasitor C1? Ya, dengan sangat terpaksanya kita ngapain? Kita ngitung C-nya itu. Oke, kita bagi dua aja.
Yang C1 sudah sendiri, tinggal yang ini aja tuh. Gabungan ini. Oke. Berarti gabungan yang di sisi sini, misalnya ini C3, lalu ini C4, ini C5, tuh ya. Berarti C total kedua misalnya, itu adalah C yang kedua diseri dengan C3, itu ya, saya kurung aja ini. Kalau di paralel dengan C4, lalu diseri dengan C5. Nah, itu soalnya itu ya. Oke, kita lihat. C2 seri dengan C3. Katakanlah untuk kapasitas masing-masing muatan C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan C5, kita katakan dia adalah Px. Ya, misalnya P aja lah, aja. Oke. Berarti untuk C total yang kedua itu, yang di sisi sini, tuh, dia adalah apa? C2 seri dengan C3. Sama kapasitasnya, berarti yang ini besarnya itu adalah setengah C, C per 2. C per 2. Lalu dia diparalel dengan C4. C4 itu dia besarnya C, berarti tinggal tambah dengan aja. Ditambah C. Ya, oke, terus ada seri dengan si C5. Tuh. Diseri dengan C5. Ya, sudah. 5 kebetulan dia C. Oke, ya. Oke, kita hitung aja dulu. Saya kasih Anda paralel aja. Setengah C paralel dengan C. Berarti yang ini jadi berapa? Yang ini jadi 1,5 C. Oke, 1,5 C seri dengan C. Jadi 3 per 2 C, Anda seri dengan C. Itu ya. Berarti berapa? 3 per 2 C, Anda seri dengan C. Berarti 3 per 2 C, 3C per 2, berarti 2 per 3C ditambah 1 per C. Ya, 2 per 3C plus 1 per C. Jadi 2 ditambah dengan 3, 5, berarti 5 per 3C. Anda balik. 3 per 5C. Oh, 35C. Nah, itu ya. 3 per 5 kalikan C. Nah, itu. Itu yang kedua di sini. Lalu diparalel dengan C1. C total itu dia adalah apa? C1 paralel dengan C total yang kedua. C1-nya berapa itu? C paralel dengan 3C per 5. Nah, kita tambah aja itu. Itu berapa? 5 per 5 tambah 3 per 5. 8 per 5. 8C per 5. Itu. Totalnya itu. Terus kalau muatannya untuk yang C1, karena kita sudah tahu C totalnya, ya kita tinggal lihat aja T sama dengan Q per V. V-nya ada, besar V 10 volt, lalu D-nya 10 mikrofarad. Jadi kita bisa hitung Q-nya. Q sama dengan C kalikan V. C-nya 8 dikali 10 mikrofarad dibagi 5, lalu dikali dengan tegangannya 10 volt.
Oke. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2, berarti Anda punya 20 kali 8, 160. Ingat, yang 10 atas ini itu adalah mikrofarad. Berarti di sini Anda punya 160 mikrocoulomb. Kapasitas totalnya, bukan betul, muatan totalnya, saya kasih notasi QT. Lalu bagaimana tuh yang C1 itu? C1 Q-nya berapa? Ya kita balikin lagi aja. Q C1 ya dia adalah berapa? C1 dibagi dengan C totalnya ini. Berapa? 8C per 5. Nah, CT dikali dengan QT. C1-nya berapa tadi? C1-nya 10 mikrofarad dibagi dengan C totalnya 8 kali 10, satu saja sini. 8 kali 10 dibagi dengan 5, 16 mikrofarad. Bagi 16 dikali dengan 160. Oke, 10 kalikan 10, 100 mikrocoulomb. Nah, yang di bagian sini itu totalnya dia adalah 60 mikrocoulomb. Untuk yang C2-nya nanti silakan Anda hitung sendiri untuk muatannya berapa hasilnya ya. Jadi sama seperti ini caranya. Oke. Terus yang terakhir tentang namanya energi listrik dalam sebuah kapasitor. Tadi kita punya perumusan energi listrik setengah CV kuadrat atau setengah QV. Energi listrik UV adalah setengah kalikan C kalikan V kuadrat. Bersama dengan setengah kalikan V kalikan V. Oke, kita lihat. Berarti tegangannya berapa? Nanti tegangannya kita bisa hitung dari, kita lihat. Di situ ada kapasitasnya 10 mikrofarad, lalu ada listrik energinya 1 joule. Ada kapasitas C, ada energi listrik W. Kita bisa hitung V-nya. Nah, V itu dia adalah berapa? Ya 2W, 2 dikalikan V, ya, dibagi dengan C, Anda akar kuadrat. Akar kuadrat itu dia adalah berapa? Pangkat setengah, ya. Misalkan hitung berapa itu. Dua dikali W-nya berapa tuh? 1 dibagi dengan 10 mikrofarad. 10. Nanti satuannya itu mikrovolt ya. Dia mikrofarad. Oke, 2/10. 1/5. 1/5 Anda akar kuadrat, 0,2 Anda akar kuadrat. Jadi mikrovolt. Oke. Nah, itu tegangan untuk yang Anda
apa? Anda bisa hitung dari sebuah kapasitor. Ini 0,2 bagi dengan C, C-nya dia 10 mikrofarad. 10 mikrofarad min 6. Berarti ini harusnya 10 kali 10 tadi kayak kurang. Ya. Oke, jadi 10 pangkat min 6 dia naik dari 10 pangkat 6 lalu 2/5 1/5 1/5 0,2 kalikan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 bisa Anda keluarkan sehingga dia jadi 10 pangkat 3. Oh ya, 10 pangkat 3. Jadi berapa itu kilovolt? Nah, ini. Nah, oke. Balik. Jadi kan Anda lihat itu tegangannya kilovolt ya, udah gede ya, 0,2 Anda akar kuadrat kurang lebih sih 0,014 sekian aja. 0,014 kilovolt. Ya 14 volt, lumayan sih. 14 volt. Oke, nah itu materi kita tentang namanya kapasitas, kapasitor, dan di elektrika. Kapasitor dia komponen yang sifatnya pasif, tetapi banyak sekali gunanya untuk berbagai macam bidang, baik elektronika maupun elektronikanya juga banyak. Elektronika power sampai audio, sampai untuk digital signal processing, dia juga sangat berguna. Tuh. Nggak cuma itu aja, si kapasitor ini juga sangat bermanfaat. Selain di dunia elektronika, biasanya juga dipakai di dunia otomotif, banyak di situ. Lalu prinsipnya juga dipergunakan untuk di dunia robotika. Tuh. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas ataupun Anda ingin bertanya, silakan nanti Anda posting pertanyaannya di WA grupnya. Nanti akan dibahas di situ sehingga yang lainnya juga bisa belajar dari apa yang Anda tanyakan tadi. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian, nanti ini akan saya upload ke Spon untuk bahan belajar Anda untuk contoh-contoh soalnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan Anda di situ semuanya. Stay healthy.
terima kasih dan selamat pagi sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Pagi Pak. Mari. Terima kasih Pak. Terima kasih.